Izinkan saya memulai video ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin belum pernah kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya akan menentukan seberapa jauh kamu bisa pergi secara finansial dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah ini, kalau kamu hilang besok pagi, kalau kamu sakit selama 3 bulan dan tidak bisa bekerja, berapa lama hidupmu bisa bertahan sebelum semuanya mulai berantakan? Bagi kebanyakan orang yang menonton video ini, jawabannya menyakitkan. 1 bulan, mungkin 2, kalau beruntung 3. Dan setelah batas waktu itu habis, semuanya mulai ambruk satu persatu. Kos tidak terbayar, cicilan menunggak, keluarga mulai panik. Kamu terpaksa meminjam dari siapa saja yang bersedia memberi. Saya Warren Buffett. Saya sudah menghabiskan hampir 96 tahun di dunia ini dan lebih dari 8 dekade secara aktif mengamati bagaimana kekayaan dibangun, dihancurkan, diwarisi, dan dihamburkan. Saya lahir di tahun 1930, tepat di tengah kehancuran ekonomi terbesar yang pernah melanda Amerika. Saya sudah melihat depresi besar, perang dunia, resesi, inflasi, krisis minyak, kehancuran teknologi, krisis perumahan, pandemi global, dan setiap jenis kepanikan pasar yang bisa kamu bayangkan. Dan dari semua itu, dari hampir 1 abad mengamati manusia dan uang, saya sampai pada satu kesimpulan yang tidak pernah berubah. Perbedaan antara orang yang hidupnya perlahan membaik dan orang yang hidupnya terus berputar di tempat bukan terletak pada kecerdasan, bukan pada pendidikan, bukan pada koneksi, bukan pada nasib baik. Perbedaannya terletak pada satu angka yang kebanyakan orang tidak pernah berhasil pertahankan cukup lama untuk merasakan kekuatannya. Di Indonesia, berdasarkan semua yang sudah saya pelajari tentang ekonomi negara ini, tentang rata-rata penghasilan keluarga pekerja, tentang biaya hidup di kota-kota besar dan menengah, tentang tekanan sosial dan budaya yang sangat spesifik di sini, angka itu adalah 35 juta rupiah. Bukan 50 juta, bukan 100 juta, bukan 1 miliar. 35 juta. Dan dalam video ini, saya akan menjelaskan sesuatu yang tidak akan kamu temukan di buku keuangan manapun, di kanal YouTube manapun, di seminar motivasi manapun. Saya akan menjelaskan bukan hanya mengapa angka itu penting, tapi bagaimana tepatnya cara kerja angka itu di dalam otakmu. Dan bagaimana kamu bisa mencapainya bahkan kalau sekarang penghasilanmu masih di bawah 3 juta rupiah per bulan. Tapi lebih dari itu, saya akan menjelaskan apa yang harus kamu lakukan setelah angka itu tercapai. Karena banyak sekali orang yang pernah berhasil mengumpulkan 50 juta, bahkan 100 juta, dan akhirnya kembali ke nol. Bukan karena pasar jahat, bukan karena nasib buruk, tapi karena tidak ada yang pernah menjelaskan kepada mereka mekanisme yang sesungguhnya bekerja. Daftarkan dirimu ke kanal ini sekarang, sebelum kita mulai. Karena apa yang akan kamu dengar hari ini adalah satu-satunya fondasi yang benar-benar kamu butuhkan untuk mengubah trajektori finansial hidupmu selamanya. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita tentang 2 tetangga. Mereka tinggal berdampingan di sebuah gang di kota yang tidak terlalu besar. Keduanya pekerja biasa. Keduanya punya penghasilan yang hampir sama, sekitar 4 juta rupiah per bulan. Keduanya punya keluarga, cicilan, dan impian yang kira-kira serupa. Perbedaan satu-satunya yang benar-benar membedakan mereka baru terlihat 10 tahun kemudian. Tetangga pertama, sebut saja Pak Heri, setiap bulan menghabiskan hampir semua penghasilannya.
bukan karena boros. Pak Heri justru orang yang hemat, dalam arti tidak punya kebiasaan mahal. Tapi setiap kali ada sedikit lebih, selalu saja ada keperluan yang membutuhkan. Ponsel yang layarnya pecah harus diganti, sepatu yang sudah rusak harus dibeli. Lebaran harus ada baju baru untuk anak-anak. Ada arisan yang harus diikuti agar tidak dikira sombong. Ada saudara yang perlu dibantu. Dan Pak Heri membantu semua itu dengan tulus. Karena memang begitu sifatnya. 10 tahun berlalu, Pak Heri masih bekerja di tempat yang sama. Masih mengendarai motor yang sama, yang sekarang sudah diganti 3 kali karena sering rusak. Masih khawatir di akhir bulan. Masih tidak bisa membayangkan pensiun karena tidak ada yang diandalkan selain gaji. Tetangga kedua, sebut saja Pak Sony, punya situasi awal yang sama persis. Tapi Pak Sony melakukan satu hal berbeda yang terlihat kecil dan tidak menarik dari luar. Sejak awal bekerja, ia menetapkan aturan pribadi yang tidak pernah dilanggarnya. 20% dari setiap penghasilan langsung dipindahkan ke rekening yang berbeda sebelum ia menyentuh sisa uangnya untuk apapun. Bukan setelah semua kebutuhan terpenuhi. Bukan dari sisanya. 20% pertama sebelum apapun. Hidupnya di bulan-bulan awal lebih ketat dari Pak Heri. Ada beberapa kali ia harus menolak ajakan makan bersama. Ada beberapa kali ia tidak bisa bantu saudara sebesar yang diminta. Ada beberapa kali tetangga menganggapnya pelit. Tapi 3 tahun kemudian, Pak Sony punya 28 juta di rekening terpisah itu. 5 tahun kemudian, hampir 60 juta. Dan sesuatu yang sangat spesifik mulai terjadi pada tahun kelima itu. Pak Sony mulai mendapat tawaran pekerjaan yang lebih baik karena ia bisa menegosiasi dari posisi yang tidak takut ditolak. Ia bisa berinvestasi kecil-kecilan di usaha temannya dan mendapat keuntungan. Ia bisa membayar kursus untuk meningkatkan keterampilannya. Ia tidur lebih nyenyak. Keputusan-keputusannya di tempat kerja lebih jernih dan lebih berani. 10 tahun kemudian, nilai bersih Pak Sony hampir 200 juta. Bukan karena ia lebih pintar dari Pak Heri, tapi karena ia memahami sesuatu yang Pak Heri tidak pernah diajarkan. Uang yang disimpan tidak berhenti bekerja. Ia terus bergerak, terus menghasilkan, terus membuka pintu, bahkan ketika kamu sedang tidur. Sekarang saya ingin menjelaskan sesuatu yang sangat spesifik tentang angka 35 juta. Mengapa 35 juta dan bukan angka yang lain? Karena ada 2 fungsi yang harus dipenuhi oleh modal awal seseorang. Dan 35 juta adalah angka minimum yang bisa memenuhi kedua fungsi itu secara bersamaan di Indonesia saat ini. Fungsi pertama adalah fungsi pelindung. Kamu membutuhkan cukup uang untuk bertahan hidup selama minimal 6 bulan tanpa penghasilan apapun. Untuk keluarga dengan pengeluaran rata-rata 3 hingga 4 juta per bulan di kota menengah Indonesia, itu berarti 18 hingga 24 juta rupiah yang tidak boleh disentuh untuk apapun selain keadaan darurat sejati. Fungsi kedua adalah fungsi produktif. Kamu membutuhkan cukup uang untuk mulai menghasilkan pendapatan pasif yang benar-benar terasa nilainya dalam kehidupan nyata. Bukan 50.000 per bulan dari bunga tabungan, tapi setidaknya cukup untuk menutup satu tagihan rutin, cukup untuk membeli ketenangan pikiran yang nyata. Dengan 35 juta, kamu bisa memisahkan 20 juta sebagai pelindung dan 15 juta sebagai modal produktif. 2 fungsi, 1 angka, tercapai bersamaan. Di bawah 35 juta,
salah satu fungsi selalu tidak terpenuhi. Kalau kamu simpan semuanya sebagai dana darurat, tidak ada yang bekerja untukmu. Kalau kamu investasikan semuanya, kamu tidak punya pelindung untuk kejadian tak terduga. Satu kejadian tidak terduga memaksamu menjual investasi di waktu yang salah. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih mendalam dari matematika ini. Ada sesuatu yang terjadi di dalam otak manusia ketika mereka berhasil mempertahankan angka itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan ini bukan metafora. Ini adalah perubahan neurologis yang nyata dan sudah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Izinkan saya sejenak berbicara tentang cara kerja otak dalam hubungannya dengan uang. Ini mungkin adalah bagian paling penting dari seluruh video ini, bukan karena paling menarik, tapi karena paling banyak diabaikan. Otak manusia memiliki dua sistem yang selalu berinteraksi dalam setiap keputusan yang kamu buat. Sistem pertama adalah yang disebut para ilmuwan sebagai otak emosional atau limbic system. Ini adalah bagian otak yang paling tua secara evolusioner. Ia beroperasi berdasarkan respons instan terhadap ancaman dan hadiah. Ia tidak berpikir, ia hanya merasakan dan bereaksi. Ketika ada sesuatu yang menyenangkan, ia berteriak ambil sekarang. Ketika ada ancaman, ia berteriak lari atau serang. Otak emosional ini sangat kuat dan sangat cepat. Ia membuat keputusan dalam milidetik, jauh sebelum bagian otak lain sempat ikut serta. Sistem kedua adalah korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk perencanaan, penalaran logis, dan penundaan kepuasan. Ini adalah bagian yang bisa berkata tunggu, pikirkan dulu konsekuensinya. Ini bagian yang memungkinkan kamu memilih antara kesenangan sekarang dan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Masalahnya adalah dua sistem ini tidak setara dalam kekuatan atau kecepatan. Otak emosional hampir selalu menang dalam pertempuran jangka pendek, terutama ketika kondisi hidupmu penuh tekanan. Dan inilah kuncinya, kemiskinan finansial kronik adalah bentuk tekanan yang paling konsisten dan paling melemahkan yang bisa dialami otak manusia. Bukan karena orang miskin secara karakter lebih lemah, tapi karena kekhawatiran tentang uang yang terus-menerus hadir mengaktifkan otak emosional secara permanen dan membungkam otak rasional. Dua peneliti dari Harvard dan Princeton, Sendil Mulainahan dan Eldar Shafir, melakukan penelitian yang sangat penting tentang ini. Mereka menemukan bahwa tekanan finansial kronik secara terukur mengurangi kapasitas kognitif seseorang setara dengan penurunan 11 hingga 13 poin IQ. Itu lebih besar dari dampak tidak tidur satu malam penuh. Ini bukan berarti orang yang kesulitan finansial lebih bodoh. Ini berarti bahwa otak mereka sedang mengalihkan sebagian besar sumber dayanya untuk mengelola krisis sehari-hari, sehingga tidak ada cukup kapasitas tersisa untuk berpikir jangka panjang. Bayangkan, otakmu seperti laptop dengan RAM terbatas. Ketika kamu khawatir tentang bagaimana bayar kos bulan ini, apakah cicilan motor akan jatuh tempo sebelum gajian? Bagaimana caranya bantu ibu yang sakit? Program-program kekhawatiran itu berjalan di latar belakang terus-menerus dan menghabiskan RAM yang ada. Ketika kamu akhirnya berhasil mempertahankan 35 juta rupiah, sesuatu yang sangat spesifik terjadi di otak. Program-program kekhawatiran itu mulai berhenti satu per satu. Tidak semua sekaligus, tidak secara dramatis, tapi perlahan. Seperti lampu yang dimatikan satu persatu di rumah yang sebelumnya terlalu terang dan menyilaukan.
Dan ketika program-program kekhawatiran itu berhenti, rem yang sebelumnya terpakai habis tiba-tiba tersedia. Otakmu mulai bisa melihat 3 bulan ke depan, bukan hanya 3 hari. Mulai bisa mengevaluasi peluang dengan lebih tenang. Mulai bisa membuat keputusan yang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, bukan hanya kebutuhan hari ini. Kamu tidak hanya lebih tenang, secara objektif kamu lebih cerdas dalam membuat keputusan finansial, lebih sabar, lebih kreatif, lebih mampu melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. 35 juta bukan angka. Ia adalah saklar yang mengubah mode operasi otakmu dari bertahan hidup ke berkembang. Sekarang saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat jarang dibahas dalam konten keuangan manapun. Saya ingin berbicara tentang warisan tersembunyi yang mungkin sedang menahan kamu tanpa kamu sadari. Bukan warisan dalam bentuk harta, tapi warisan dalam bentuk kepercayaan, kebiasaan berpikir, dan hubungan emosional dengan uang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa pernah diucapkan secara eksplisit. Pikirkan bagaimana orang tuamu berbicara tentang uang ketika kamu kecil. Tidak dalam percakapan yang sengaja tentang keuangan, karena hampir tidak ada keluarga yang punya percakapan seperti itu. Tapi dalam komentar-komentar sehari-hari yang kamu serap tanpa sadar. Apakah kamu sering mendengar kalimat seperti, uang itu susah dicari? Atau, jangan mimpi terlalu tinggi? Atau, orang seperti kita ya segini-gini saja? Atau, yang penting cukup untuk makan. Kalimat-kalimat itu bukan kebijaksanaan. Mereka adalah program yang ditanam di otakmu, yang benar-benar menentukan batas atas yang kamu percayai bisa kamu capai. Saya menyebut ini sebagai plafon finansial tersembunyi. Setiap orang punya plafon finansial tersembunyi. Angka yang di luar sadar mereka percaya sebagai batas maksimal yang wajar untuk dimiliki oleh orang seperti mereka. Dan ketika tabungan mereka mendekati plafon itu, sesuatu yang sangat aneh dan sangat nyata terjadi. Mereka sabotase diri sendiri, bukan dengan sengaja, bukan karena mereka ingin gagal, tapi karena ada kecemasan bawah sadar yang muncul ketika mereka mendekati angka yang terasa tidak wajar untuk dimiliki oleh orang seperti mereka. Tiba-tiba ada pengeluaran besar yang terasa sangat mendesak. Tiba-tiba ada tawaran bisnis yang kelihatan terlalu bagus untuk dilewatkan. Tiba-tiba ada saudara yang benar-benar butuh bantuan tepat di waktu yang tidak tepat. Dan tabungan terkuras. Kembali ke zona nyaman. Kembali ke level yang terasa wajar. Ini terjadi berulang-ulang. Dan kebanyakan orang tidak pernah menyadari bahwa pola itu adalah sabotase diri yang dipandu oleh pemrograman yang terjadi puluhan tahun lalu. Cara memutus siklus ini bukan dengan kemauan keras. Kemauan keras tidak cukup melawan program yang tertanam begitu dalam. Cara memutusnya adalah dengan mengganti program lama, dengan bukti baru yang cukup kuat untuk melampaui program itu. Dan satu-satunya cara menciptakan bukti baru yang kuat adalah dengan benar-benar mencapai angka yang terasa tidak wajar itu. Dan kemudian hidup dengan angka itu cukup lama, sehingga otak mulai menerima bahwa ini adalah kenyataan baru, bukan anomali yang harus diperbaiki. 35 juta mungkin berada di atas plafon tersembunyi banyak orang yang menonton video ini. Dan kalau benar begitu, perjalanan menuju angka itu bukan hanya perjalanan finansial. Ia adalah perjalanan untuk melampaui batasan yang tidak pernah kamu pilih, tapi yang sudah lama menentukan hidupmu. Sebelum kita bicara tentang strategi konkret,
Saya harus berbicara tentang sesuatu yang paling sering menggagalkan orang Indonesia secara spesifik. Ini bukan tentang kurang penghasilan. Ini tentang sistem yang bekerja melawanmu dengan sangat cerdas di setiap sisi. Sistem pertama adalah sistem utang konsumtif yang semakin mudah diakses. Di Indonesia hari ini, kamu bisa mendapatkan uang pinjaman dalam waktu kurang dari 10 menit. PayLater ada di hampir setiap aplikasi. Kartu kredit semakin mudah didapat. Pinjol bermunculan seperti jamur dengan antarmuka yang semakin canggih dan proses yang semakin cepat. Semua ini dirancang dengan satu tujuan yang sangat jelas. Membuat kamu merasa bahwa kepuasan sekarang bisa dibeli dengan beban di masa depan yang terasa jauh dan tidak nyata. Otak manusia, seperti yang sudah saya jelaskan, sangat buruk dalam mengevaluasi konsekuensi masa depan yang jauh. Membayar cicilan 6 bulan lagi terasa tidak nyata dibanding menikmati produk baru hari ini. Dan industri fintech ini tidak bodoh. Mereka membangun layanan mereka persis di atas kelemahan neurologis ini. Ketika seseorang membayar dengan uang tunai, terutama uang fisik, ada aktivasi ringan pada bagian otak yang terkait dengan rasa sakit dan kehilangan. Ini secara alami membuat pengeluaran terasa lebih berat dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih hati-hati. Ketika seseorang membayar dengan kredit digital, apalagi yang terasa seperti tidak ada uang yang langsung keluar, aktivasi rasa sakit itu tidak terjadi. Pengeluaran terasa seperti tanpa biaya. Sampai tagihan datang. Ini bukan kelemahan karakter. Ini adalah eksploitasi sistematis terhadap cara kerja otak yang telah didesain selama jutaan tahun evolusi dan tidak pernah berhadapan dengan sistem kredit digital. Cara membebaskan dirimu dari sistem ini tidak memerlukan kemauan keras yang tak terbatas. Cukup satu aturan sederhana yang diterapkan dengan konsisten. Kalau kamu tidak bisa membayar tunai penuh sekarang, kamu belum mampu membelinya. Titik. Ini mungkin terasa kejam, tapi ini adalah aturan yang paling melindungi kamu dari dirimu sendiri. Sistem kedua yang bekerja melawanmu adalah sistem perbandingan sosial yang diperkuat oleh media sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami mengkalibrasi posisinya relatif terhadap orang lain. Ini adalah mekanisme evolusi yang dulu berguna dalam kelompok-kelompok kecil di mana semua orang saling kenal. Tapi di era media sosial, kamu tidak lagi membandingkan dirimu dengan 20 orang dalam kelompokmu. Kamu membandingkan dirimu dengan jutaan orang dan secara spesifik dengan versi paling mengkilap dari kehidupan jutaan orang yang diperlihatkan di platform yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan emosional. Tidak ada yang memposting hari buruk mereka. Tidak ada yang memposting tabungan yang belum terkumpul. Tidak ada yang memposting ketakutan tengah malam ketika tagihan datang bersamaan. Yang kamu lihat adalah liburan terbaik orang lain, makanan paling mahal, kendaraan paling baru, penampilan paling sempurna, dan algoritma secara aktif memilih konten yang menghasilkan respons emosional terkuat untuk ditampilkan kepadamu lebih banyak. Rasa iri, rasa tidak cukup, FOMO atau fear of missing out, semuanya menghasilkan keterlibatan yang tinggi yang menguntungkan platform. Hasilnya adalah kamu terus-menerus merasakan defisit palsu yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyatamu, tapi yang sangat nyata dampaknya terhadap keputusan pengeluaranmu.
Cara membebaskan diri dari jebakan ini bukan dengan berhenti menggunakan media sosial. Itu tidak realistis bagi kebanyakan orang. Cara membebaskan diri adalah dengan mengganti objek perbandinganmu. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain yang tidak kamu kenal kehidupan aslinya. Mulai membandingkan dirimu dengan dirimu 6 bulan lalu, 1 tahun lalu, 2 tahun lalu. Satu pertanyaan sederhana yang harus kamu tanyakan pada dirimu setiap bulan. Apakah nilai bersihku bulan ini lebih baik dari bulan lalu? Itu saja. Satu angka, satu perbandingan, dan hanya dengan dirimu sendiri. Ketika kamu membandingkan dirimu dengan versi lamamu dan menemukan kemajuan, otak menghasilkan sinyal progres yang jauh lebih memotivasi dan jauh lebih berkelanjutan dari kepuasan membeli sesuatu yang baru. Sekarang, mari kita berbicara tentang strategi konkret. Saya akan memberikan kerangka yang paling sederhana dan paling efektif yang pernah saya temukan untuk orang dengan penghasilan rata-rata di Indonesia untuk mencapai 35 juta pertama mereka. Kerangka ini tidak memerlukan pengetahuan finansial yang canggih, tidak memerlukan modal awal, tidak memerlukan koneksi atau latar belakang khusus. Yang dibutuhkan hanyalah konsistensi dan satu perubahan urutan yang mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Perubahan urutan itu adalah ini: bayar dirimu sendiri lebih dulu, bukan terakhir. Kebanyakan orang berpikir tentang keuangan dengan cara ini: terima penghasilan, bayar semua kebutuhan dan kewajiban, nikmati apa yang tersisa, tabung sisa. Dan sisa itu hampir selalu nol, karena pengeluaran selalu cenderung mengembang untuk mengisi semua penghasilan yang tersedia. Cara yang bekerja adalah kebalikannya. Terima penghasilan, pisahkan persentase tertentu untuk tabungan dan investasi sebelum menyentuh sisanya untuk apapun. Baru atur semua kebutuhan dari sisa itu. Terdengar sederhana, tapi ada komponen psikologis yang sangat penting di balik ini. Uang yang kamu pisahkan untuk tabungan harus pergi ke rekening yang berbeda, di bank yang berbeda dari rekening pengeluaranmu, dengan akses yang sedikit lebih sulit. Bukan diblokir total, tapi cukup ada hambatan kecil antara kamu dan uang itu. Mengapa hambatan kecil ini penting? Karena penelitian tentang perilaku manusia menunjukkan secara konsisten bahwa hambatan kecil sudah cukup untuk mencegah tindakan impulsif. Kamu tidak perlu disiplin baja. Kamu hanya perlu sistem yang membuat tindakan yang tidak kamu inginkan sedikit lebih sulit dari tindakan yang kamu inginkan. Berapa persentase yang harus dipisahkan? Jawabannya tergantung situasimu. Tapi saya akan memberikan panduan realistis berdasarkan berbagai level penghasilan. Kalau penghasilan bersihmu 2 juta rupiah per bulan dan kamu menyisihkan 10% saja, itu 200.000 per bulan. Dalam 15 tahun tanpa bunga sama sekali, itu 36 juta. Kamu sudah mencapai target. Tapi kita tidak harus menunggu 15 tahun. Karena ada cara mempercepat. Kalau penghasilan bersihmu 3 juta dan bisa menyisihkan 15%, itu 450.000 per bulan. Dalam 6,5 tahun, 35 juta. Kalau penghasilan bersihmu 4 juta dan bisa menyisihkan 20%, itu 800.000 per bulan. Dalam 3 tahun, setengah lebih sedikit, 35 juta. Dan ini belum menghitung bunga atau imbal hasil investasi. Kalau penghasilan bersihmu 5 juta dan bisa menyisihkan 25%, itu 1.250.000.
per bulan. Dalam 2 tahun 4 bulan, 35 juta. Angka-angka ini bukan sihir, tapi mereka menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Hampir semua orang yang bekerja dengan penghasilan berapapun bisa mencapai 35 juta dalam rentang waktu yang masuk akal, asal ada satu komitmen yang tidak dapat diganggu-gugat. Komitmen itu bukan tentang menjadi orang yang sempurna setiap bulan. Komitmen itu adalah tentang membuat sistem yang bekerja bahkan ketika kamu tidak sempurna. Dan sistem yang paling kuat adalah otomatisasi. Atur transfer otomatis dari rekening gajimu ke rekening tabungan tujuan pada tanggal yang sama setiap bulan. Sebaiknya pada hari yang sama dengan hari gajian atau 1 hari setelahnya. Dengan cara ini, uang tidak pernah ada di tanganmu cukup lama untuk menghabiskannya secara impulsif. Satu pengaturan, 1 kali. Setelah itu, sistem berjalan sendiri tanpa memerlukan keputusan baru setiap bulannya. Sekarang, saya ingin berbicara tentang musuh terbesar dari 35 juta pertama. Dan ini bukan inflasi, bukan penipuan investasi, bukan krisis ekonomi. Musuh terbesar adalah tekanan sosial yang datang dalam berbagai wajah. Wajah pertama adalah tekanan keluarga. Di Indonesia, ada sistem tidak tertulis yang sangat kuat, di mana orang yang terlihat lebih berhasil diharapkan untuk berbagi dengan anggota keluarga yang kesulitan. Ini bukan nilai yang buruk. Gotong royong dan kepedulian kepada keluarga adalah kekuatan luar biasa dari budaya Indonesia. Tapi sistem ini menciptakan dilema yang sangat nyata. Setiap kali kamu berhasil mengumpulkan modal, ada kewajiban untuk menggunakannya membantu orang lain. Dan orang-orang yang paling sulit menolak adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Saya tidak akan memberitahumu untuk berhenti peduli dengan keluargamu. Itu bukan solusi dan bukan nilai yang benar. Yang saya sarankan adalah sistem 2 lapis yang memungkinkan kamu tetap peduli tanpa mengorbankan fondasi yang sedang dibangun. Lapis pertama adalah dana sosial yang sudah dianggarkan. Putuskan dari awal berapa persen penghasilanmu yang memang dialokasikan untuk membantu keluarga dan teman yang membutuhkan. Mungkin 2%, mungkin 3%, mungkin 5% tergantung kemampuanmu. Ini adalah uang yang memang sudah disiapkan untuk tujuan itu. Ketika ada yang membutuhkan bantuan dan jumlahnya dalam jangkauan dana sosial ini, kamu berikan dengan lapang dada karena memang sudah dialokasikan. Lapis kedua adalah dana inti yang tidak dapat disentuh untuk keperluan sosial apapun. Ini adalah 35 juta yang sedang kamu bangun dan semua yang berkembang dari situ. Ini off limits. Tidak peduli siapa yang meminta, tidak peduli seberapa mendesak alasannya, ini tidak boleh disentuh. Ini terdengar keras, tapi pikirkan logikanya. Kalau kamu terus menguras dana inti, setiap kali ada yang membutuhkan, kamu tidak pernah akan memiliki pondasi yang stabil. Dan tanpa pondasi yang stabil, kemampuanmu untuk membantu siapapun secara bermakna dalam jangka panjang sangat terbatas. Kamu hanya bisa memberikan sedikit dari yang sangat sedikit yang kamu punya. Ketika fondasi itu sudah kuat dan berkembang, kamu bisa membantu lebih banyak dari hasil pertumbuhannya daripada yang pernah bisa kamu berikan dengan menguras pokoknya. Ini bukan keserakahan, ini logika masker oksigen. Pasang dulu maskermu sendiri, baru bantu orang lain. Kalau kamu jatuh pingsan karena tidak memasang maskermu, tidak ada yang tertolong. Wajah kedua dari tekanan sosial adalah tekanan lingkaran pergaulan.
Ketika kamu mulai berhemat secara serius, ketika kamu mulai menolak ajakan yang terasa terlalu mahal, ketika kamu tidak lagi mengikuti tren konsumsi kelompokmu, ada dinamika yang hampir pasti terjadi. Beberapa orang dalam kelompokmu akan merasa tidak nyaman. Dan cara paling umum mereka menangani ketidaknyamanan itu adalah dengan mengkritik atau mengejek pilihanmu. Kata pelit, kata tidak bisa nikmatin hidup, kata kebanyakan mikir. Saya ingin kamu memahami sesuatu penting tentang dinamika ini. Ketika seseorang mengejek keputusan berhemat dan berinvestasi, hampir selalu itu bukan tentang kamu. Itu tentang mereka. Pilihanmu yang berbeda secara tidak langsung menyoroti pilihan mereka yang tidak mereka pikul konsekuensinya. Itu tidak nyaman. Dan cara termudah untuk mengurangi ketidaknyamanan itu adalah meyakinkan diri bahwa pilihanmu salah. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun. Kamu tidak perlu menjelaskan atau membenarkan diri. Perjalanan ini tidak memerlukan persetujuan dari siapapun. Kata-kata yang paling kuat yang pernah saya pelajari dalam konteks tekanan sosial hanyalah 2 kata. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau mereka tidak mengerti sekarang. Tidak apa-apa kalau sementara ini kamu dianggap pelit. Tidak apa-apa kalau kamu tidak ikut semua undangan yang terasa di luar anggaran. Karena beberapa tahun dari sekarang, ketika fondasi yang kamu bangun mulai terlihat hasilnya, pertanyaan yang datang kepadamu tidak lagi tentang mengapa kamu pelit. Pertanyaan yang datang adalah, bagaimana caramu melakukan itu? Mari sekarang kita berbicara tentang apa yang terjadi setelah 35 juta pertama tercapai. Karena ini adalah bagian yang paling sering diabaikan dan paling sering menyebabkan orang kembali ke nol setelah berjuang keras mencapai angka itu. Dari komentar-komentar yang saya baca dari penonton setia kanal ini, ada satu pola yang terus berulang, yang menyakitkan untuk dilihat. Seseorang berjuang bertahun-tahun, berhasil mengumpulkan 50 juta, 70 juta, bahkan 100 juta. Dan kemudian, seringkali dalam waktu kurang dari 1 tahun, mereka kembali ke nol atau bahkan minus. Bukan karena market jahat, bukan karena nasib, tapi karena mereka jatuh ke dalam salah satu dari 3 jebakan yang sangat spesifik dan sangat bisa diprediksi. Jebakan pertama adalah apa yang saya sebut sebagai kutukan hadiah psikologis. Ketika kamu akhirnya berhasil mencapai angka yang kamu impikan, setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun berhemat dan berjuang, otakmu menghasilkan suara yang sangat kuat yang berkata, kamu sudah berhasil. Kamu layak mendapat hadiah. Dan kebetulan sekali, selalu ada sesuatu yang ingin dibeli yang harganya persis sesuai dengan modal yang baru terkumpul. Kendaraan baru, renovasi rumah, liburan besar, uang muka properti. Pembeli pertama dari modal yang sudah susah payah terkumpul hampir selalu adalah psikologi kompensasi ini. Cara membebaskan diri dari jebakan ini adalah dengan mengganti definisi keberhasilan. Berhenti mendefinisikan keberhasilan sebagai mencapai angka target. Mulai mendefinisikan keberhasilan sebagai mempertahankan angka itu cukup lama, sehingga ia mulai menghasilkan anak. 35 juta bukan finish line. Ia adalah garis start. Merayakannya seperti finish line dan menggunakannya untuk hadiah adalah kesalahan yang menghancurkan. Jebakan kedua adalah investasi yang tidak dipahami karena rasa terburu-buru. Ini sangat umum. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan modal dengan cara yang lambat dan membosankan,
Banyak orang merasa perlu untuk mempercepat pertumbuhan modal itu secepat mungkin. Dan di saat seperti itu, tawaran-tawaran yang menjanjikan pertumbuhan cepat terlihat sangat menarik. Reksadana yang mengklaim 2% per bulan, koperasi simpan pinjam dengan imbal hasil 3% bulanan, kripto yang sedang naik drastik. Teman yang mengajak bisnis dengan modal minimal dan keuntungan besar. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang ini. Satu aturan yang sudah teruji selama ratusan tahun dalam investasi cukup untuk melindungimu. Tidak ada imbal hasil tinggi tanpa risiko tinggi. Kalau seseorang mengklaim bisa memberikan imbal hasil jauh di atas instrumen resmi yang diawasi pemerintah dengan risiko yang sangat rendah, ia tidak memberitahumu kebenaran. Imbal hasil 7-8% per tahun dari investasi jangka panjang di pasar modal yang terdiversifikasi adalah angka yang historis, realistis, dan cukup untuk membangun kekayaan yang sangat signifikan dalam rentang 20 hingga 30 tahun. Siapapun yang menjanjikan lebih dari itu dengan konsistensi yang sama, berhati-hatilah. Jebakan ketiga adalah jebakan yang paling halus dan paling sering tidak disadari. Saya menyebutnya eskalator gaya hidup tak terasa. Ini bukan tentang satu keputusan besar yang salah. Ini tentang ratusan keputusan kecil yang masing-masing terasa sangat wajar. Gaji naik sedikit. Masuk akal kalau kamu pindah ke apartemen yang sedikit lebih bagus. Posisi di kantor meningkat. Wajar kalau penampilanmu mengikuti. Lingkaran pertemanan bergeser ke level yang lebih tinggi. Normal kalau kamu mengikuti gaya hidup mereka. Setiap keputusan individual terlihat sangat masuk akal. Tapi secara agregat, mereka menghabiskan semua kenaikan penghasilan bahkan sebelum bisa diakumulasikan. Dan inilah yang lebih berbahaya. Setiap kenaikan gaya hidup menciptakan level baru yang terasa seperti standar minimum yang tidak bisa diturunkan. Setelah biasa makan di restoran tertentu, makan di tempat yang lebih sederhana terasa seperti langkah mundur yang menyakitkan. Ekonom menyebut ini sebagai hedonic treadmill atau treadmill hedonic. Kamu terus berlari untuk kesenangan yang semakin mahal, tapi tidak pernah benar-benar tiba di tempat yang lebih baik karena standar kesenangan terus naik bersama pengeluaran. Cara memutus treadmill ini adalah dengan satu aturan yang sangat konkret. Setiap kali penghasilanmu naik, baik karena kenaikan gaji, bonus, atau pendapatan tambahan, 50% dari kenaikan itu langsung dikunci untuk investasi sebelum sisanya dialokasikan ke apapun. Bukan setelah kamu memutuskan tidak ada yang perlu dibeli. Sebelum kamu sempat memikirkan apakah ada yang perlu dibeli. Ini memastikan bahwa pertumbuhan gaya hidupmu selalu lebih lambat dari pertumbuhan asetmu. Dan selama itu berlaku, kamu bergerak maju, bukan hanya di atas treadmill. Saya sekarang ingin memperkenalkan konsep yang menurut saya adalah yang paling bernilai dari seluruh video ini. Saya menyebutnya konsep uang yang bekerja untukmu. Kebanyakan orang memiliki satu sumber penghasilan, waktu dan tenaga mereka yang dijual kepada pemberi kerja. Model ini memiliki batasan yang sangat nyata. Kamu hanya punya 24 jam dalam sehari. Tubuhmu bisa sakit. Ada saatnya kamu tidak bisa bekerja. Dan ketika itu terjadi, penghasilan berhenti. Orang yang berhasil membangun kekayaan selalu memiliki sumber penghasilan kedua. Uang yang bekerja untukmu. Ini bukan konsep yang aneh atau eksklusif.
untuk orang kaya saja. Ini adalah mekanisme yang bisa dimulai dengan modal yang sangat kecil. Ketika kamu menaruh uang di reksadana pasar uang, uangmu sedang meminjamkan modal kepada perusahaan dan pemerintah dan mendapat imbalan bunga. Itu adalah uang yang bekerja untukmu. Ketika kamu menaruh uang di reksadana saham indeks, kamu sedang memiliki sebagian kecil dari ratusan perusahaan terbaik. Ketika perusahaan-perusahaan itu menghasilkan keuntungan, sebagian kecil keuntungan itu mengalir kepadamu. Itu adalah uang yang bekerja untukmu. Satu rekan kerja yang tidak pernah sakit, tidak pernah minta libur, tidak pernah butuh kenaikan gaji, dan bekerja 24 jam 7 hari seminggu. Masalahnya adalah rekan kerja ini sangat tidak berguna ketika modalnya terlalu kecil. Ini adalah kebenaran matematika yang tidak bisa dinegosiasikan. Imbal hasil 10% dari 1 juta rupiah adalah 100.000 rupiah. Tidak cukup untuk mengubah apapun yang berarti dalam hidupmu secara finansial. Imbal hasil 10% dari 35 juta rupiah adalah 3.500.000 rupiah per tahun, atau hampir 300.000 per bulan. Masih kecil, tapi sudah terasa. Sudah bisa menutup satu tagihan rutin. Sudah memberikan bukti nyata bahwa uang bisa bekerja untukmu. Dan dari titik itu, efek akumulasi mulai bekerja. 35 juta berkembang menjadi 50 juta. 50 juta menjadi 70 juta. 70 juta menjadi 100 juta. Dan setiap kali total modalmu naik, imbal hasil absolutnya juga naik, bahkan dengan persentase yang sama. Ini adalah apa yang para investor menyebut sebagai momentum. Lambat di awal, semakin cepat seiring waktu. Bukan karena persentasenya naik, tapi karena basis modal yang dikalikan persentase itu terus membesar. Saya membutuhkan bertahun-tahun dari tahun-tahun pertama investasi saya sebelum momentum ini mulai terasa nyata. Tapi saya bisa memberitahumu dengan sangat jelas, ketika ia mulai terasa, tidak ada perasaan finansial yang seperti itu. Melihat modal tumbuh bukan karena kerja kerasmu, tapi karena kerja keras modal itu sendiri adalah salah satu motivasi paling kuat yang pernah saya rasakan untuk terus menyimpan dan tidak menyentuh apa yang sudah terkumpul. Sekarang saya ingin membahas sesuatu yang sangat spesifik tentang di mana harus menaruh uang setelah 35 juta pertama terkumpul. Karena ini adalah keputusan yang banyak orang buat dengan salah. Dan kesalahan itu bisa menghapus bertahun-tahun kerja keras dalam waktu yang sangat singkat. Ada 4 prinsip dasar yang harus memandu keputusan ini, dan keempatnya sama pentingnya. Prinsip pertama adalah pemisahan berdasarkan fungsi, bukan hanya berdasarkan jumlah. Uang yang kamu miliki memiliki fungsi yang berbeda dan harus ditempatkan di instrumen yang berbeda sesuai fungsinya. Fungsi pertama adalah likuiditas darurat. Ini adalah uang yang harus bisa kamu akses dalam 24 jam jika terjadi keadaan darurat. Untuk 35 juta pertama, alokasikan sekitar 20 juta untuk fungsi ini. Instrumen yang tepat, reksadana pasar uang dari manajer investasi yang terdaftar di OJK atau deposito dengan tenor maksimal 1 bulan di bank yang dijamin oleh LPS, bukan untuk diinvestasikan di tempat lain, bukan untuk dipakai untuk apapun selain darurat sejati. Ini adalah baju besi finansialmu. Fungsi kedua adalah pertumbuhan jangka panjang. 15 juta sisanya dari 35 juta pertama bisa mulai ditempatkan
di instrumen yang memberikan pertumbuhan lebih tinggi dengan harga volatilitas yang bisa kamu terima. Untuk kebanyakan orang biasa tanpa keahlian analisis mendalam, reksadana indeks berbiaya rendah yang mereplikasi indeks pasar saham domestik atau global adalah pilihan yang paling masuk akal. Bukan karena ini yang paling menguntungkan dalam jangka pendek, tapi karena ini yang paling terbukti secara historis memberikan pertumbuhan jangka panjang yang baik dengan biaya dan kompleksitas yang rendah. Prinsip kedua adalah hindari konsentrasi pada satu instrumen atau satu emiten. Ini bukan tentang memiliki puluhan instrumen berbeda yang rumit untuk dikelola. Ini tentang memastikan bahwa satu kejadian tunggal tidak bisa menghapus semua yang kamu punya. Kalau seluruh tabunganmu ada di satu reksadana dari satu manajer investasi yang ternyata bermasalah, kamu bisa kehilangan semuanya. Kalau seluruh tabunganmu ada di saham satu perusahaan yang ternyata mengalami masalah, kamu bisa kehilangan semuanya. Diversifikasi bukan tentang menjadi kaya lebih cepat. Ini tentang memastikan bahwa kesalahan satu keputusan tidak bisa menghancurkan seluruh fondasi yang sudah kamu bangun. Prinsip ketiga adalah jangan investasikan apa yang tidak bisa kamu pahami. Ini adalah prinsip yang sudah menjadi panduan investasi saya sepanjang karir. Kalau seseorang tidak bisa menjelaskan kepada saya dalam 2 menit bagaimana sebuah bisnis menghasilkan uang, mengapa saya harus mempercayakan uang saya pada bisnis itu? Prinsip yang sama berlaku untuk instrumen keuangan. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan dengan jelas bagaimana sebuah instrumen menghasilkan imbal hasil, dari mana asalnya, apa risikonya, dan siapa yang mengawasinya, jangan taruh uangmu di sana. Ketidaktahuan adalah musuh yang lebih berbahaya dari pasar yang jatuh. Pasar yang jatuh bisa pulih. Uang yang kamu berikan kepada orang yang tidak jujur karena kamu tidak memahami apa yang kamu investasikan hampir tidak pernah kembali. Prinsip keempat adalah kesabaran bukan hanya kebajikan, ia adalah strategi. Bunga majemuk bekerja paling baik ketika dibiarkan bekerja dalam waktu yang panjang tanpa gangguan. Setiap kali kamu mengambil uang dari investasi sebelum waktunya, kamu ambil setelah Rp500.000 per tahun atau hampir Rp300.000 per bulan. Masih kecil, tapi sudah terasa. Sudah bisa menutup satu tagihan rutin. Sudah memberikan bukti nyata bahwa uang bisa bekerja untukmu. Dan dari titik itu, efek akumulasi mulai bekerja. 35 juta berkembang menjadi 50 juta. 50 juta menjadi 70 juta. 70 juta menjadi 100 juta. Dan setiap kali total modalmu naik, imbal hasil absolutnya juga naik, bahkan dengan persentase yang sama. Ini adalah apa yang para investor menyebut sebagai momentum. Lambat di awal, semakin cepat seiring waktu. Bukan karena persentasenya naik, tapi karena basis modal yang dikalikan persentase itu terus membesar. Saya membutuhkan bertahun-tahun dari tahun-tahun pertama investasi saya sebelum momentum ini mulai terasa nyata. Tapi saya bisa memberitahumu dengan sangat jelas ketika ia mulai terasa. Tidak ada perasaan finansial yang seperti itu. Melihat modal tumbuh bukan karena kerja kerasmu, tapi karena kerja keras modal itu sendiri adalah salah satu motivasi paling kuat yang pernah saya rasakan untuk terus menyimpan dan tidak menyentuh apa yang sudah terkumpul. Sekarang saya ingin membahas sesuatu yang sangat spesifik tentang di mana harus menaruh uang
setelah 35 juta pertama terkumpul. Karena ini adalah keputusan yang banyak orang buat dengan salah. Dan kesalahan itu bisa menghapus bertahun-tahun kerja keras dalam waktu yang sangat singkat. Ada 4 prinsip dasar yang harus memandu keputusan ini. Dan keempatnya sama pentingnya. Prinsip pertama adalah pemisahan berdasarkan fungsi, bukan hanya berdasarkan jumlah. Uang yang kamu miliki memiliki fungsi yang berbeda dan harus ditempatkan di instrumen yang berbeda sesuai fungsinya. Fungsi pertama adalah likuiditas darurat. Ini adalah uang yang harus bisa kamu akses dalam 24 jam jika terjadi keadaan darurat. Untuk 35 juta pertama, alokasikan sekitar 20 juta untuk fungsi ini. Instrumen yang tepat, reksadana pasar uang dari manajer investasi yang terdaftar di OJK atau deposito dengan tenor maksimal 1 bulan di bank yang dijamin oleh LPS, bukan untuk diinvestasikan di tempat lain, bukan untuk dipakai untuk apapun selain darurat sejati. Ini adalah baju besi finansialmu. Fungsi kedua adalah pertumbuhan jangka panjang. 15 juta sisanya dari 35 juta pertama bisa mulai ditempatkan di instrumen yang memberikan pertumbuhan lebih tinggi dengan harga volatilitas yang bisa kamu terima. Untuk kebanyakan orang biasa tanpa keahlian analisis mendalam, reksadana indeks berbiaya rendah yang mereplikasi indeks pasar saham domestik atau global adalah pilihan yang paling masuk akal. Bukan karena ini yang paling menguntungkan dalam jangka pendek, tapi karena ini yang paling terbukti secara historis memberikan pertumbuhan jangka panjang yang baik dengan biaya dan kompleksitas yang rendah. Prinsip kedua adalah hindari konsentrasi pada satu instrumen atau satu emiten. Ini bukan tentang memiliki puluhan instrumen berbeda yang rumit untuk dikelola. Ini tentang memastikan bahwa satu kejadian tunggal tidak bisa menghapus semua yang kamu punya. Kalau seluruh tabunganmu ada di satu reksadana dari satu manajer investasi yang ternyata bermasalah, kamu bisa kehilangan semuanya. Kalau seluruh tabunganmu ada di saham satu perusahaan yang ternyata mengalami masalah, kamu bisa kehilangan semuanya. Diversifikasi bukan tentang menjadi kaya lebih cepat. Ini tentang memastikan bahwa kesalahan satu keputusan tidak bisa menghancurkan seluruh fondasi yang sudah kamu bangun. Prinsip ketiga adalah jangan investasikan apa yang tidak bisa kamu pahami. Ini adalah prinsip yang sudah menjadi panduan investasi saya sepanjang karir. Kalau seseorang tidak bisa menjelaskan kepada saya dalam 2 menit bagaimana sebuah bisnis menghasilkan uang, mengapa saya harus mempercayakan uang saya pada bisnis itu? Prinsip yang sama berlaku untuk instrumen keuangan. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan dengan jelas bagaimana sebuah instrumen menghasilkan imbal hasil, dari mana asalnya, apa risikonya, dan siapa yang mengawasinya, jangan taruh uangmu di sana. Ketidaktahuan adalah musuh yang lebih berbahaya dari pasar yang jatuh. Pasar yang jatuh bisa pulih. Uang yang kamu berikan kepada orang yang tidak jujur karena kamu tidak memahami apa yang kamu investasikan hampir tidak pernah kembali. Prinsip keempat adalah kesabaran bukan hanya kebajikan, ia adalah strategi. Bunga majemuk bekerja paling baik ketika dibiarkan bekerja dalam waktu yang panjang tanpa gangguan. Setiap kali kamu mengambil uang dari investasi sebelum waktunya, kamu memutus rantai akumulasi yang sudah mulai terbentuk. Uang yang kamu tidak sentuh selama 10 tahun di instrumen yang memberikan 7% per tahun akan berlipat 2.
Uang yang kamu ambil setelah 3 tahun karena ada keperluan mendadak tidak sempat merasakan kekuatan pelipatan itu. Ini adalah alasan lain mengapa dana darurat yang terpisah dan cukup besar sangat penting. Bukan hanya untuk melindungimu dari kejutan, tapi untuk melindungi investasimu dari dirimu sendiri di saat-saat ketika tekanan hidup mendorongmu untuk mengambil uang sebelum waktunya. Ada sebuah paradoks yang ingin saya bahas sebelum kita melanjutkan ke bagian akhir. Paradoks ini adalah ini: semakin banyak informasi keuangan yang tersedia, semakin banyak orang yang membuat keputusan keuangan yang buruk. Ini terdengar terbalik. Bukankah lebih banyak informasi seharusnya menghasilkan keputusan yang lebih baik? Ternyata tidak. Dan ada alasan psikologis yang sangat jelas untuk ini. Terlalu banyak pilihan menghasilkan dua hal yang sama-sama berbahaya: kelumpuhan pengambilan keputusan dan pencarian permanen untuk pilihan yang lebih baik. Kelumpuhan pengambilan keputusan terjadi ketika kamu memiliki begitu banyak opsi sehingga tidak bisa memutuskan mana yang terbaik. Dan akibatnya tidak melakukan apapun. Kamu terus membaca, terus menonton, terus belajar, terus menunggu, sampai merasa cukup tahu untuk mulai. Dan kamu tidak pernah cukup tahu, karena selalu ada lebih banyak yang bisa dipelajari. Pencarian permanen terjadi ketika setelah memulai, kamu terus-menerus meragukan pilihanmu, karena selalu ada yang mengklaim instrumen lain lebih baik. Kamu pindah-pindah instrumen, masuk dan keluar dari berbagai reksadana atau saham, mencoba mengoptimalkan terus-menerus, dan akhirnya menanggung biaya transaksi dan pajak yang menggerus imbal hasil jauh lebih dari yang disadari. Prinsip yang benar untuk tahap awal adalah ini: sempurna yang tidak dimulai jauh lebih buruk dari cukup baik yang dimulai hari ini. Reksadana pasar uang dari perusahaan manajer investasi yang terdaftar di OJK yang bisa kamu buka secara online dalam waktu kurang dari 1 jam sudah lebih dari cukup untuk tahap pertama perjalananmu. Imbal hasilnya tidak akan membuat siapapun kaya dalam semalam, tapi ia sudah jauh lebih baik dari membiarkan uang diam di rekening tabungan biasa. Dan yang lebih penting, ia bisa kamu mulai hari ini. Ketika 35 juta pertama sudah stabil dan bertahan selama minimal 6 bulan, barulah kamu mulai belajar lebih dalam tentang instrumen lain. Tapi tidak sebelum itu. Sebelum 35 juta, kesederhanaan adalah kecerdasan. Saya ingin mengambil waktu untuk berbicara tentang sesuatu yang hampir tidak pernah dibahas dalam konteks keuangan personal, tapi yang dampaknya sangat besar. Saya ingin bicara tentang biaya kesehatan sebagai variabel finansial. Di Indonesia, satu rawat inap di rumah sakit swasta untuk kondisi yang cukup serius bisa dengan mudah menghabiskan 20 hingga 30 juta rupiah. Itu bukan angka yang kecil. Untuk keluarga yang tidak punya dana darurat, itu adalah bencana finansial yang bisa menghapus bertahun-tahun tabungan sekaligus. BPJS Kesehatan adalah jaring pengaman yang sangat berharga, dan saya mendorong semua orang yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. Tapi BPJS memiliki batasan cakupan dan batasan fasilitas yang dalam kondisi tertentu tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Ini berarti bahwa melindungi kesehatanmu secara proaktif bukan hanya tentang kualitas hidupmu hari ini. Ia adalah perlindungan langsung terhadap fondasi finansial yang sedang kamu bangun. Tidur yang cukup bukan kemewahan. Ia adalah investasi dalam kapasitas kognitifmu untuk membuat keputusan yang baik dan dalam daya tahan tubuhmu
yang melindungimu dari biaya kesehatan. Makan dengan gizi yang memadai, bukan keborosan. Makanan yang baik hari ini jauh lebih murah dari biaya pengobatan penyakit yang bisa dicegah dengan nutrisi yang cukup. Olahraga yang konsisten tidak memerlukan gym mahal. 30 menit berjalan kaki setiap hari sudah memberikan manfaat kesehatan kardiovaskular yang signifikan. Pengelolaan stres bukan kemewahan psikologis. Stres kronik memiliki biaya kesehatan yang sangat nyata dan biaya finansial yang juga sangat nyata. Satu rawat inap yang bisa dicegah dengan gaya hidup yang lebih sehat bisa setara dengan 2 tahun tabungan. Ini bukan perumpamaan, ini matematika nyata. Investasikan dalam kesehatanmu seperti kamu berinvestasi dalam reksadana terbaikmu. Karena imbal hasilnya dalam bentuk biaya yang tidak terjadi seringkali lebih tinggi dari instrumen finansial apapun. Saya sekarang ingin berbicara tentang sesuatu yang paling banyak ditanyakan, tapi paling jarang dijawab dengan jujur. Bagaimana caranya mencapai 35 juta kalau penghasilan sangat kecil dan pengeluaran sudah sangat ketat? Ini adalah pertanyaan yang sangat nyata dan tidak bisa dijawab dengan klise seperti kurangi beli kopi atau masak sendiri, meskipun saran itu tidak salah. Jawabannya ada di 3 sumber yang masing-masing berkontribusi berbeda. Sumber pertama adalah penghematan. Ini adalah tentang melihat pengeluaranmu dengan sangat jujur dan mengidentifikasi apa yang bisa dikurangi tanpa menurunkan kualitas hidup yang sesungguhnya. Perhatikan bedanya. Menurunkan kualitas hidup yang sesungguhnya berbeda dari menurunkan pengeluaran yang terasa seperti kualitas hidup. Makan di restoran mahal adalah pengeluaran yang bisa dikurangi tanpa menurunkan kualitas hidup yang sesungguhnya. Memotong anggaran makan sampai nutrisimu tidak memadai adalah menurunkan kualitas hidup yang sesungguhnya. Langganan streaming yang jarang ditonton, rokok yang harganya terus naik dan tidak memberikan nilai hidup yang nyata. Pembelian impulsif online yang dalam 1 bulan setelahnya sudah tidak diingat. Transportasi online yang bisa diganti dengan transportasi umum untuk perjalanan tertentu. Bukan semua penghematan terasa sama. Pilih penghematan yang paling kecil dampaknya pada kualitas hidup nyatamu, tapi paling besar dampaknya pada angka yang bisa dikumpulkan. Sumber kedua adalah pendapatan tambahan. Ini lebih sulit dari penghematan karena memerlukan energi ekstra selain pekerjaan utama. Tapi dampaknya bisa jauh lebih besar. Di Indonesia, ada lebih banyak cara untuk menghasilkan pendapatan tambahan daripada sebelumnya. Ekonomi gig menyediakan platform untuk menjual berbagai jenis kemampuan. Keterampilan yang mungkin kamu anggap biasa saja bisa sangat bernilai bagi orang lain. Memasak, membuat konten, mengajar, jasa antar, menjahit, memperbaiki elektronik, mengelola media sosial untuk usaha kecil. Banyak sekali kemungkinan yang sebelumnya tidak ada. Ini bukan tentang memiliki pekerjaan sampingan yang glamor. Ini tentang menghasilkan 100.000 atau 500.000 rupiah ekstra per bulan yang konsisten dari sesuatu yang bisa kamu lakukan. 500.000 rupiah ekstra per bulan adalah 6 juta per tahun. Dalam 6 tahun, 36 juta. Hanya dari satu sumber pendapatan tambahan kecil yang konsisten. Sumber ketiga adalah peningkatan nilai dirimu di pasar kerja. Ini adalah yang paling kuat dari ketiga sumber, tapi juga yang paling memerlukan investasi waktu di depan. Setiap peningkatan keterampilan
yang membuat kamu lebih bernilai di pasar kerja, berpotensi menaikkan penghasilanmu secara permanen. Bukan bonus satu kali, penghasilan yang lebih tinggi untuk sisa karirmu, sertifikasi yang relevan dengan pekerjaanmu, keterampilan digital yang semakin diminati, kemampuan komunikasi yang lebih baik yang membukamu untuk posisi yang lebih tinggi, penguasaan bahasa yang membuka pasar yang lebih luas, investasi 2 juta dalam kursus yang menaikkan penghasilanmu 500.000 per bulan, menghasilkan imbal hasil 300% per tahun. Tidak ada instrumen finansial yang bisa menandingi itu. Kita sekarang mendekati bagian terakhir dari video ini, dan saya ingin menggunakannya untuk berbicara tentang sesuatu yang jarang dibahas, tapi yang menurut saya paling menentukan apakah seseorang benar-benar berhasil membangun kekayaan dalam jangka panjang. Saya ingin berbicara tentang identitas finansial. Siapa kamu dalam hubungannya dengan uang? Pertanyaan ini mungkin terdengar abstrak, tapi jawabannya mengendalikan hampir setiap keputusan finansial yang kamu buat. Seringkali, tanpa kamu sadari, ada orang yang di dalam dirinya percaya bahwa mereka bukan tipe orang yang kaya, bahwa investasi adalah untuk orang-orang tertentu, bahwa orang seperti mereka dari latar belakang mereka tidak ditakdirkan untuk memiliki kebebasan finansial. Kepercayaan ini bukan fakta. Ia adalah cerita. Tapi cerita ini sangat kuat karena ia menentukan apa yang otak anggap mungkin. Dan otak manusia tidak dengan sungguh-sungguh bekerja keras menuju sesuatu yang tidak dianggapnya mungkin. Sebaliknya, kalau kamu mulai mengidentifikasi dirimu sebagai seseorang yang bertanggung jawab secara finansial, sebagai seseorang yang membangun masa depan, sebagai seseorang yang berpikir jangka panjang, tindakan-tindakan yang konsisten dengan identitas, itu menjadi lebih mudah dilakukan, karena mereka terasa seperti ekspresi dari siapa kamu, bukan perjuangan melawan sifatmu. Identitas berubah melalui bukti, bukan melalui deklarasi. Setiap kali kamu menyisihkan uang untuk tabungan, bahkan lebih 50.000 sekalipun, kamu memberikan satu suara kepada identitas baru itu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak membeli sesuatu yang tidak benar-benar dibutuhkan, kamu memberikan satu suara lagi. Setiap kali kamu membuat keputusan finansial berdasarkan tujuan jangka panjang, bukan keinginan jangka pendek, satu suara lagi. Lakukan itu cukup sering, dan identitas itu mulai mengeras menjadi keyakinan tentang siapa kamu. Dan ketika ia sudah menjadi keyakinan, mempertahankannya menjadi jauh lebih mudah dari memulainya. Ini berarti bahwa bahkan jika kamu hanya bisa memulai dengan jumlah yang sangat kecil, nilai terbesar dari tindakan itu bukan pada jumlah uangnya. Nilai terbesar adalah pada identitas yang sedang kamu bangun dengan melakukan tindakan itu berulang kali. Kamu tidak sedang menabung, kamu sedang menjadi seseorang yang menabung. Dan itu adalah perbedaan yang mengubah segalanya. Sekarang saya ingin berbicara tentang sesuatu yang paling jarang dibahas dalam konten keuangan manapun, tapi yang paling banyak menentukan hasil jangka panjang seseorang. Saya ingin berbicara tentang waktu sebagai sumber daya yang paling tidak dapat diperbarui. Uang yang habis bisa dikumpulkan kembali. Pengetahuan yang lupa bisa dipelajari lagi. Kesalahan investasi bisa diperbaiki, tapi waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Dan dalam konteks keuangan personal, kehilangan waktu
kehilangan waktu adalah kerugian yang paling mahal yang bisa kamu alami. Bahkan lebih mahal dari kehilangan uang. Ini bukan pernyataan filosofis, ini matematika. Bayangkan dua orang dengan kondisi awal yang sama persis. Sama-sama berusia 20 tahun, sama-sama mulai dengan modal nol. Sama-sama bisa menyisihkan 2 juta rupiah per bulan untuk investasi. Orang pertama mulai berinvestasi di usia 20 tahun dan konsisten melakukannya sampai usia 30 tahun. Lalu berhenti total, tidak menambah sepeser pun lagi. Total modal yang diinvestasikan adalah 240 juta rupiah selama 10 tahun. Orang kedua menunda sampai usia 30 tahun karena merasa belum siap, belum cukup tahu, atau belum kondisinya tepat. Lalu mulai dari usia 30 dan konsisten berinvestasi sampai usia 60 tahun. Total modal yang diinvestasikan adalah 720 juta rupiah selama 30 tahun. Dengan asumsi imbal hasil 8% per tahun untuk keduanya, siapa yang punya lebih banyak di usia 60, orang pertama, yang berinvestasi hanya 10 tahun, tapi mulai lebih awal, memiliki lebih dari 2 miliar rupiah di usia 60. Orang kedua, yang berinvestasi 30 tahun penuh dan menginvestasikan 3 kali lebih banyak uang, memiliki sekitar 1,8 miliar rupiah. Orang yang berinvestasi lebih sedikit uang dan lebih sedikit waktu, memiliki lebih banyak hanya karena mulai lebih awal. Ini adalah kekuatan waktu dalam akumulasi modal yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak oleh jumlah yang lebih besar, tidak oleh instrumen yang lebih canggih, tidak oleh keahlian yang lebih tinggi. Waktu adalah variabel yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa dikembalikan. Setiap bulan yang kamu tunda untuk memulai bukan hanya 1 bulan yang hilang. Ia adalah 1 bulan bunga majemuk yang tidak pernah terjadi, yang dalam jangka 30 tahun bisa bernilai jauh lebih besar dari modal awalnya. Ini adalah alasan mengapa penundaan dengan alasan belum siap adalah salah satu keputusan finansial paling mahal yang bisa dibuat siapapun. Bukan karena kamu boros, bukan karena kamu gagal, tapi karena diam pun sudah menjadi kerugian yang sangat mahal ketika waktumu terus berjalan. Ada sebuah pola yang saya amati berulang kali selama beberapa dekade, mengamati investor dari yang paling pemula sampai yang paling berpengalaman. Pola ini hampir universal. Ia terjadi tanpa peduli latar belakang, pendidikan, atau penghasilan. Dan memahaminya bisa menyelamatkanmu dari kesalahan yang menghancurkan portofolio banyak orang, bahkan ketika strategi investasi mereka sudah benar. Pola ini adalah siklus emosi pasar. Ketika pasar sedang naik dan semua berita tentang investasi positif, orang merasa optimis dan percaya diri. Banyak yang baru masuk berinvestasi di titik ini karena kondisi terasa aman dan menjanjikan. Harga sudah tinggi. Ketika pasar mencapai puncaknya dan mulai berfluktuasi, ada euforia di antara mereka yang sudah berinvestasi dan melihat portofolionya tumbuh. Lebih banyak lagi yang masuk, takut ketinggalan kesempatan. Harga di titik tertinggi. Ketika pasar mulai turun, ada kekhawatiran. Orang mulai memantau portofolionya lebih sering, tapi belum menjual karena masih berharap akan naik lagi. Ketika turun lebih jauh, ada kepanikan. Banyak yang menjual untuk menghentikan kerugian yang terus membesar. Mereka menjual di harga rendah, seringkali jauh di bawah harga beli mereka. Dan ketika pasar sudah di titik terendah, berita penuh dengan cerita tentang betapa berbahayanya investasi. Banyak yang bersumpah tidak akan pernah berinvestasi lagi. Lalu pasar mulai pulih.
perlahan-lahan, kemudian lebih cepat, dan siklus dimulai dari awal. Orang yang kehilangan uang paling banyak di pasar modal bukan orang yang tidak pintar atau tidak tahu. Mereka adalah orang yang membuat keputusan berdasarkan emosi yang sejalan dengan pergerakan pasar. Beli ketika semua terasa bagus dan harga sudah tinggi, jual ketika semua terasa buruk dan harga sudah rendah. Ini adalah kebalikan dari apa yang seharusnya dilakukan. Tapi sangat sulit untuk melakukan yang sebaliknya karena melawan arus emosi yang sangat kuat ketika semua orang di sekitarmu melakukan hal yang sama. Ada dua cara untuk melindungi dirimu dari siklus ini. Cara pertama adalah investasi rutin dengan jumlah tetap tanpa peduli kondisi pasar. Ini disebut dollar cost averaging atau dalam konteks Indonesia bisa disebut pembelian berkala. Kamu menginvestasikan jumlah yang sama setiap bulan, apapun yang terjadi di pasar. Ketika harga turun, jumlah yang sama membeli lebih banyak unit. Ketika harga naik, jumlah yang sama membeli lebih sedikit unit. Secara otomatis kamu membeli lebih banyak ketika murah dan lebih sedikit ketika mahal, tanpa harus mencoba menebak kapan waktu yang tepat untuk masuk atau keluar. Cara kedua adalah tidak memantau portofoliomu terlalu sering. Ini terdengar kontraintuitif. Bukankah lebih bijak untuk selalu tahu kondisi investasimu? Tapi penelitian menunjukkan bahwa semakin sering seseorang memantau portofolionya, semakin besar kemungkinan ia membuat keputusan emosional yang merugikan. Karena setiap fluktuasi jangka pendek yang terlihat mengaktifkan respons emosional yang mendorong tindakan yang tidak perlu. Kalau investasimu adalah untuk jangka 20 atau 30 tahun, fluktuasi bulan ini hampir tidak relevan untuk hasil akhirmu. Tapi kalau kamu memantaunya setiap hari, otakmu tidak bisa membedakan antara fluktuasi sementara dan perubahan fundamental, dan ia akan terus mendorongmu untuk bereaksi. Disiplin terbesar yang dimiliki investor jangka panjang yang berhasil bukan kemampuan untuk memilih saham yang tepat. Ia adalah kemampuan untuk tidak berbuat apa-apa ketika pasar sedang dalam kondisi yang membuat semua orang ingin berbuat sesuatu. Saya sekarang ingin berbicara tentang sebuah konsep yang sangat jarang dibahas, tapi yang dampaknya pada keuangan seseorang bisa lebih besar dari semua strategi investasi yang pernah ada. Konsep ini adalah biaya peluang dari setiap keputusan yang kamu buat. Biaya peluang adalah nilai dari pilihan terbaik yang kamu korbankan ketika kamu membuat suatu keputusan. Ketika kamu membelanjakan 1 juta rupiah untuk sesuatu, biaya sebenarnya bukan hanya 1 juta rupiah itu. Biaya sebenarnya adalah apa yang bisa kamu dapatkan kalau 1 juta itu digunakan untuk pilihan terbaik berikutnya. Ini terdengar abstrak. Jadi, biarkan saya buat sangat konkret. Seseorang dengan penghasilan 4 juta rupiah per bulan menghabiskan 600.000 rupiah per bulan untuk membeli rokok. Itu 1 bungkus seharga 20.000 setiap harinya. Biaya yang terlihat 600.000 per bulan, 7.200.000 per tahun. Tapi biaya sebenarnya, biaya peluang adalah jauh lebih besar. Kalau 600.000 per bulan itu diinvestasikan dengan imbal hasil 8% per tahun selama 20 tahun, hasilnya adalah lebih dari 350 juta rupiah. Biaya sebenarnya dari kebiasaan merokok itu bukan 7 juta per tahun. Biaya sebenarnya adalah lebih dari 350 juta yang tidak ada di masa depan. Ini bukan untuk membuat siapapun merasa bersalah tentang pilihan gaya hidupnya.
Ini untuk menunjukkan bahwa setiap pengeluaran memiliki dua harga. Harga yang terlihat hari ini dan harga yang tidak terlihat di masa depan, yang mewakili semua yang seharusnya bisa ada, tapi tidak ada, karena uang itu digunakan untuk tujuan lain. Ketika kamu mulai berpikir dalam kerangka biaya peluang, cara pandangmu terhadap setiap keputusan pengeluaran berubah secara fundamental. Bukan menjadi obsesif atau tidak bisa menikmati hidup, tapi menjadi lebih sadar tentang apa yang benar-benar kamu beli dengan setiap rupiah yang dikeluarkan. Apakah kamu membeli kepuasan sekarang yang akan dilupakan dalam sebulan? Atau apakah kamu membeli kebebasan dan keamanan di masa depan? Keduanya adalah pilihan yang valid, tapi membuat pilihan secara sadar dengan memahami biaya sesungguhnya dari masing-masing jauh berbeda dari membuat pilihan secara impulsif tanpa melihat gambaran lengkapnya. Mari kita bicara tentang sesuatu yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, tapi yang paling jarang dianalisis dengan serius. Pengeluaran tetap versus pengeluaran variabel. Kebanyakan orang yang berjuang dengan keuangan fokus pada pengeluaran variabel ketika mencari tempat untuk berhemat. Tidak makan di luar, tidak beli baju baru, tidak langganan streaming, dan penghematan dari pengeluaran variabel itu memang nyata. Tapi ada kategori pengeluaran yang dampak hematnya jauh lebih besar per keputusan dan yang jarang diperhatikan. Pengeluaran tetap yang terlalu besar relatif terhadap penghasilan. Pengeluaran tetap adalah pengeluaran yang terjadi setiap bulan dalam jumlah yang sama terlepas dari apapun yang kamu lakukan. Sewa atau cicilan tempat tinggal, cicilan kendaraan, tagihan internet dan telepon, premi asuransi, cicilan pinjaman. Pengeluaran variabel adalah pengeluaran yang jumlahnya berubah tergantung pilihanmu setiap bulan. Makanan, hiburan, pakaian, transportasi tambahan. Kenapa perbedaan ini penting? Karena satu keputusan tentang pengeluaran tetap mempengaruhi keuanganmu setiap bulan selama bertahun-tahun ke depan. Sedangkan satu keputusan tentang pengeluaran variabel hanya mempengaruhi satu kejadian. Ketika kamu memilih untuk menyewa kamar yang lebih mahal, Rp100.000 per bulan dari yang dibutuhkan, keputusan itu menghabiskan Rp1.200.000 per tahun, 12 juta dalam 10 tahun, hanya dari satu keputusan. Ketika kamu mengambil cicilan kendaraan yang terlalu besar relatif terhadap penghasilanmu, setiap bulan selama 3 hingga 5 tahun ke depan ada porsi penghasilan yang sudah habis, bahkan sebelum kamu memutuskan apapun untuk bulan itu. Orang yang berhasil mengelola keuangannya dengan baik hampir selalu punya satu kebiasaan yang sama. Mereka sangat hati-hati dalam memutuskan pengeluaran tetap baru, karena mereka tahu bahwa setiap pengeluaran tetap baru adalah komitmen terhadap masa depan yang sulit untuk dibatalkan begitu dimulai. Sebaliknya, banyak orang yang berjuang secara finansial punya pengeluaran tetap yang sudah menghabiskan terlalu besar porsi penghasilannya, sehingga tidak peduli seberapa hematnya mereka dalam pengeluaran variabel, tidak ada cukup ruang tersisa untuk ditabung. Audit pengeluaran tetapmu sekarang, bukan pengeluaran variabel dulu, pengeluaran tetap. Apakah tempat tinggalmu menghabiskan lebih dari 30% penghasilanmu? Apakah cicilan kendaraanmu menghabiskan lebih dari 20%? Apakah cicilan-cicilan lain membuatmu tidak punya ruang untuk bergerak? Kalau ya, penghematan terbesar yang bisa kamu lakukan bukan tentang berapa sering kamu makan di luar. Penghematan terbesar adalah mengevaluasi
dan mengurangi pengeluaran tetap yang sudah terlalu besar. Saya ingin sekarang memberikanmu rencana 7 hari yang sangat konkret. Bukan rencana motivasi, tapi 7 tindakan spesifik yang bisa dilakukan dalam 7 hari ke depan, yang 35 juta pertamamu. Hari pertama, buat fotografi keuangan. Dalam satu sesi 1 jam, tulis di selembar kertas atau di catatan ponselmu semua yang kamu miliki dengan nilai uang dan semua yang kamu hutang, saldo rekening, nilai kendaraan kalau ada, tabungan, nilai aset lain. Kurangi dengan semua hutang, cicilan, dan kewajiban finansial yang ada. Angka yang dihasilkan adalah nilai bersih finansialmu hari ini. Tulis tanggalnya di sampingnya. Ini adalah titik startmu. Hari kedua, buka rekening terpisah. Pergi ke bank yang berbeda dari bank rekening gajimu, atau buka akun reksa dana pasar uang dari platform yang terdaftar di OJK. Bisa dilakukan dari ponsel dalam waktu. Beri nama rekening ini sesuatu yang spesifik dan bermakna bagimu. Ini adalah rekening tujuanmu. Masukkan jumlah berapapun ke dalamnya hari ini, bahkan kalau hanya Rp50.000. Yang penting rekeningnya ada dan aktif. Hari ketiga, putuskan persentase komitmenmu. Berapa persen dari setiap penghasilan yang akan otomatis masuk ke rekening tujuan? Pilih angka yang terasa menantang tapi realistis untuk dipertahankan. Bukan yang paling optimal secara teori, tapi yang paling mungkin kamu pertahankan selama bertahun-tahun. Konsistensi 10% selama 10 tahun jauh lebih baik dari 20% selama 3 bulan lalu menyerah. Hari keempat, atur transfer otomatis. Masuk ke aplikasi perbankanmu dan atur transfer otomatis terjadwal dari rekening gaji ke rekening tujuan pada tanggal yang sama setiap bulan, sebaiknya tanggal 1 atau tanggal gajianmu. Ini adalah tindakan 1 kali yang mengubah penghematan dari keputusan yang harus diulang setiap bulan menjadi sistem yang berjalan sendiri. Hari kelima, identifikasi 3 pengeluaran yang bisa dikurangi mulai bulan ini. Bukan penghematan yang menyiksa, bukan yang mengorbankan kebutuhan esensial, tapi 3 pengeluaran yang kalau kamu jujur pada dirimu sendiri, bisa dikurangi tanpa banyak dampak pada kualitas hidup nyatamu. Alihkan 3 pengeluaran itu ke rekening tujuan. Hari keenam, lakukan 1 percakapan penting. Dengan pasanganmu kalau kamu punya, atau dengan dirimu sendiri kalau belum, percakapan tentang visi finansialmu dalam 5 tahun. Bukan tentang angka yang harus dicapai, tentang kehidupan seperti apa yang ingin kamu jalani. Karena tujuan yang berakar pada nilai dan gambaran kehidupan nyata jauh lebih kuat sebagai motivasi jangka panjang dari target angka yang abstrak. Hari ketujuh, istirahat dari semua hal finansial. Tidak ada perencanaan baru, tidak ada riset instrumen, tidak ada konten keuangan. Biarkan 6 hari kerja itu mengendap. Lakukan sesuatu yang benar-benar kamu nikmati yang tidak melibatkan uang. Jalan-jalan di taman, masak makanan favoritmu, habiskan waktu dengan orang yang kamu sayangi. Karena perjalanan finansial yang berkelanjutan bukan perjalanan yang mengorbankan semua kesenangan hidup sekarang demi masa depan. Ia adalah perjalanan yang menemukan keseimbangan antara menikmati hari ini dan membangun hari esok yang lebih baik secara bersamaan. 7 hari, 7 tindakan. Setelah minggu itu, bukan hanya rencanamu yang berbeda. Identitasmu sudah mulai bergeser. Kamu sudah mulai menjadi orang yang menabung dan berinvestasi secara sistematis. Dan dari titik itu,
Setiap bulan yang berlalu adalah kemajuan yang nyata, bukan sekadar janji yang belum direalisasikan. Saya ingin sekarang berbicara tentang sesuatu yang sangat personal dan yang jarang dibahas dalam konten keuangan manapun. Saya ingin berbicara tentang hubunganmu dengan rasa tidak nyaman. Karena seluruh perjalanan membangun fondasi finansial ini pada dasarnya adalah tentang kemampuan untuk mentoleransi rasa tidak nyaman jangka pendek demi keuntungan jangka panjang. Dan itu tidak mudah. Tidak untuk siapapun. Tidak untuk saya sekalipun. Rasa tidak nyaman itu hadir dalam banyak bentuk. Ada ketidaknyamanan. Melihat teman-teman menikmati gaya hidup yang tidak bisa kamu ikuti sekarang karena kamu sedang membangun fondasi. Ada ketidaknyamanan menolak ajakan atau permintaan dari orang yang kamu sayangi karena itu di luar anggaran yang sudah kamu tetapkan. Ada ketidaknyamanan melihat angka di rekening investasimu turun ketika pasar bergerak turun dan tidak bisa melakukan apapun selain menunggu. Ada ketidaknyamanan dari pertumbuhan yang terasa sangat lambat di bulan-bulan awal ketika motivasimu masih tinggi, tapi hasilnya belum terlihat. Ada ketidaknyamanan dari pertanyaan dan komentar orang-orang di sekitarmu yang tidak mengerti mengapa kamu membuat pilihan yang berbeda. Tidak ada cara untuk menghilangkan rasa tidak nyaman ini. Siapapun yang menjanjikan cara membangun kekayaan tanpa rasa tidak nyaman adalah orang yang tidak jujur kepadamu. Tapi ada cara untuk mengubah hubunganmu dengan rasa tidak nyaman itu. Cara paling kuat adalah dengan mengenali bahwa rasa tidak nyaman itu adalah sinyal kemajuan, bukan sinyal bahwa kamu melakukan sesuatu yang salah. Otot tumbuh melalui resistensi. Kamu tidak bisa membangun otot yang kuat tanpa mengangkat beban yang berat, dan beban yang berat tidak pernah terasa nyaman. Kapasitas finansialmu tumbuh melalui resistensi yang sama. Kemampuanmu untuk menunda kepuasan, kemampuanmu untuk mempertahankan komitmen di tengah tekanan, kemampuanmu untuk berpikir jangka panjang ketika semua sinyal mendorongmu untuk berpikir jangka pendek, semua itu adalah otot yang dibangun melalui latihan yang tidak nyaman. Dan seperti latihan fisik, semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat kapasitasnya, dan semakin mudah terasa dari waktu ke waktu. Bulan pertama menabung 20% dari penghasilanmu mungkin terasa sangat berat. Bulan kedua sedikit lebih ringan. Bulan ketiga lebih ringan lagi. Bukan karena kondisi berubah, tapi karena kapasitas toleransi rasa tidak nyamanmu sedang tumbuh. Dan ketika kapasitas itu sudah cukup besar, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tindakan yang dulu terasa seperti pengorbanan besar mulai terasa seperti kebiasaan biasa. Bahkan mulai terasa seperti identitasmu. Ada sebuah pertanyaan yang sering tidak diajukan, tapi yang jawabannya menentukan segalanya. Pertanyaan itu adalah, untuk apa semua ini? Maksud saya, untuk apa 35 juta pertama itu? Untuk apa 1 miliar pertama itu? Untuk apa kebebasan finansial yang terus dibicarakan itu? Ini bukan pertanyaan retoris. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya harus sangat spesifik dan sangat personal untukmu. Karena tanpa jawaban yang jelas dan bermakna bagimu, perjalanan ini tidak akan pernah cukup memotivasi untuk dipertahankan melewati semua rintangan dan godaan yang akan datang. Banyak orang memulai perjalanan finansial dengan tujuan yang sangat abstrak. Ingin kaya, ingin sukses, ingin bebas finansial. Tujuan-tujuan ini tidak buruk, tapi mereka terlalu abstrak
untuk menggerakkan perilaku konkret di hari-hari biasa ketika motivasi sedang rendah. Tujuan yang menggerakkan adalah tujuan yang sangat konkret dan yang terhubung langsung dengan nilai-nilai yang paling dalam bagimu. Mungkin tujuanmu adalah tidak ingin anakmu pernah merasakan kecemasan tentang uang yang kamu rasakan ketika kecil. Itu sangat konkret, itu bermakna, itu terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih dalam dari angka. Mungkin tujuanmu adalah ingin bisa merawat orang tua di hari tua mereka tanpa harus khawatir biayanya. Itu konkret, itu bermakna. Mungkin tujuanmu adalah ingin punya kebebasan untuk bekerja di bidang yang benar-benar kamu sukai, tanpa harus menerima pekerjaan yang tidak cocok hanya karena tidak ada pilihan lain. Itu konkret, itu bermakna. Mungkin tujuanmu adalah ingin punya waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting bagimu, untuk keluarga, untuk hobi, untuk komunitas, tanpa harus menjual semua waktumu hanya untuk bertahan hidup. Apapun tujuanmu, tuliskan. Bukan di benak, tapi di tempat yang bisa kamu lihat kembali. Dengan detail yang cukup, sehingga pada hari-hari paling sulit ketika godaan untuk menyerah paling kuat, kamu bisa membacanya kembali dan mengingat mengapa kamu memulai. Karena di balik setiap angka dalam rekening bankmu, ada sebuah gambar kehidupan yang kamu sedang bangun. Dan gambar itulah yang sesungguhnya kamu kejar. Uang hanyalah alat untuk menuju gambar itu. Dan ketika kamu tidak pernah mendefinisikan gambar itu dengan jelas, kamu akan terus mengejar angka tanpa pernah merasa tiba. Sebelum saya benar-benar menutup video ini, ada satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan dan yang mungkin paling tidak kamu harapkan dari seorang yang telah menghabiskan hampir 1 abad di dunia keuangan. Hidup yang baik bukan hanya tentang keuangan yang baik. Ini mungkin terdengar aneh keluar dari mulut seseorang yang dikenal karena kekayaannya. Tapi ini adalah salah satu kebenaran yang paling saya yakini berdasarkan hampir 96 tahun mengamati manusia. Saya sudah bertemu dan mempelajari kehidupan banyak orang yang sangat kaya secara finansial, tapi yang hidupnya tidak bisa disebut baik dalam pengertian yang sesungguhnya. Mereka punya angka yang besar di rekening, tapi tidak punya hubungan yang bermakna. Mereka punya aset yang luar biasa, tapi tidak punya waktu untuk menikmatinya. Mereka punya kebebasan finansial, tapi tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan dengan kebebasan itu. Dan saya sudah bertemu banyak orang yang hidupnya sangat baik dengan kekayaan yang jauh lebih sederhana. Mereka punya cukup untuk tidak khawatir, punya waktu untuk hal yang bermakna, punya hubungan yang dalam dengan orang yang mereka sayangi. Fondasi finansial yang kamu bangun bukan tujuan itu sendiri. Ia adalah alat yang kalau digunakan dengan bijak dan dengan kesadaran tentang apa yang benar-benar penting, bisa memberikan kebebasan untuk menjalani hidup yang benar-benar baik oleh definisi yang paling dalam. Tapi fondasi itu tidak secara otomatis menghasilkan kehidupan yang baik. Yang menghasilkan kehidupan yang baik adalah keputusan tentang apa yang kamu lakukan dengan kebebasan yang fondasi itu berikan. Bangun fondasi itu. Pertahankan dengan sabar dan konsisten. Tapi jangan lupa untuk sesekali mengangkat kepala dari angka-angka dan mengingatkan dirimu sendiri mengapa kamu membangunnya. Karena pada akhirnya yang akan paling kamu ingat bukanlah berapa banyak yang ada di rekeningmu. Yang akan paling kamu ingat adalah apa yang kamu lakukan dengan kebebasan yang rekening itu berikan.
kepada siapa kamu hadir, apa yang kamu bangun, bagaimana kamu memperlakukan orang-orang di sekitarmu. Apakah kamu menggunakan kebebasanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri? Itu adalah warisan yang sesungguhnya, dan tidak ada angka di rekening yang bisa mengukurnya. Saya ingin menutup video ini dengan sebuah gambar yang sudah ada di benak saya selama bertahun-tahun. Bayangkan, dua orang menanam pohon pada hari yang sama. Orang pertama menanam pohon yang tumbuh cepat, tapi berakarnya dangkal. Dalam 1 tahun, pohon itu sudah tinggi dan terlihat mengesankan. Tapi ketika badai datang, pohon itu tumbang. Akar yang dangkal tidak bisa menahannya. Orang kedua menanam pohon yang tumbuh lambat tapi berakar dalam. Di tahun pertama, hampir tidak terlihat pertumbuhannya. Di tahun kedua, masih kecil. Tapi akarnya sudah jauh lebih dalam dari yang terlihat. Ketika badai datang, pohon itu membungkuk tapi tidak tumbang. Dan ketika badai berlalu, ia melanjutkan pertumbuhannya lebih kuat dari sebelumnya. 35 juta rupiah pertamamu adalah akar pohon kedua. Ia tidak terlihat mengesankan dari luar. Mungkin teman-temanmu yang membeli kendaraan baru atau berlibur ke luar negeri terlihat jauh lebih berhasil. Tapi akar yang kamu tanam hari ini adalah yang akan menentukan apakah kamu masih berdiri ketika badai kehidupan datang. Dan badai selalu datang. Perjalananmu sudah dimulai. Mungkin kamu sudah ada di jalan itu. Mungkin kamu baru mempertimbangkan untuk memulai. Atau mungkin kamu pernah memulai, jatuh, dan sekarang sedang mencari keberanian untuk mulai lagi. Tidak peduli di titik mana kamu berada sekarang, satu hal tetap benar, hari terbaik untuk menanam pohon itu adalah 20 tahun lalu. Hari terbaik kedua adalah hari ini. Bagikan video ini kepada seseorang yang kamu percaya membutuhkannya. Bukan karena kanal ini butuh penonton, tapi karena pengetahuan finansial yang disebarkan adalah salah satu bentuk kepedulian paling nyata yang bisa kamu tunjukkan kepada orang yang kamu sayangi. Dan daftarkan dirimu ke kanal ini. Karena perjalanan dari 35 juta pertama menuju 1 miliar pertama adalah perjalanan yang panjang dan ada banyak lagi yang perlu kita bicarakan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.